Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raheli Putri Utami dari kelas 11 TKJD. Di sini saya akan membahas tentang materi kemarin yang berjudul proses komunikasi data dalam jaringan. Komunikasi data adalah hubungan atau interaksi pengiriman atau penerimaan antar device yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik yang dengan jangkauan sempit maupun dengan jangkauan yang lebih luas. Kegunaan dasar dari sistem komunikasi ini adalah menjalankan pertukaran data antara kedua belah pihak. Source atau sumber. Alat ini membangkitkan data sehingga data transminasikan. Yang kedua, transmitter atau pengirim. Biasanya data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. 3. Transmission system berupa jalur transmisi tunggal atau jaringan komputer. Yang keempat, receiver atau penerima, menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkan ke dalam bentuk tertentu yang ditangkap oleh tujuan. Yang kelima, destination atau tujuan, menangkap data hasil yang dihasilkan oleh receiver atau penerima. Transmisi data merupakan proses pengiriman data dari sumber penerimaan data yang menggunakan komputer atau media elektronik lainnya, di mana sumber sebagai awal proses transmisi dengan menggunakan media transmisi yang berupa kabel dan radiasi. Proses transmisi dengan menggunakan media transmisi yang berupa kabel dan radiasi elektronik kepada alat elektronik lainnya yang berfungsi sebagai penerima. Media transmisi ini berfungsi sebagai jalur transmisi dari data yang dikirimkan. Tipe channel transmisi 1. Tipe transmisi satu arah adalah arah channel pengiriman hanya kepada satu arah, di mana sumber berfungsi hanya sebagai pengirim transmisi saja kepada penerima. Begitu juga alat penerima hanya memiliki satu fungsi, contohnya siaran radio dan TV. Yang kedua, tipe transmisi dua arah atau bergantian merupakan channel transmisi dapat mengalir ke dalam dua arah. Namun, aliran transmisi ini harus dilakukan secara bergantian. Contohnya penggunaan radio, di mana kegiatan berbicara dan mendengarkan harus secara bergantian. 3. Tipe dua arah atau serentak. Pada tipe ini, arah transmisi dapat mengalirkan dua arah sekaligus atau dapat mengirim-menerima pada saat bersamaan. Contohnya penggunaan telepon di mana seseorang dapat berbicara sekaligus mendengarkan. Kecepatan transmisi data terbagi atas 1. High speed network. Kapasitas transmisi data lebih besar dari 20 bits yang biasanya diterapkan dalam LAN untuk mainframe komputer besar. Yang kedua, medium speed network, kapasitas transmisi data 1 bit sampai 20 bits yang biasanya diterapkan LAN untuk mainframe komputer kecil atau microcap. Pada tipe ini, arah transmisi dapat mengalirkan dua arah sekaligus atau dapat mengirim-menerima pada saat bersamaan. Contohnya penggunaan telepon di mana seseorang dapat berbicara sekaligus mendengarkan. Kecepatan transmisi data terbagi atas 1. High speed network. Kapasitas transmisi data lebih besar dari 20 bits yang biasanya diterapkan dalam LAN untuk mainframe komputer besar. Yang kedua, medium speed network. Kapasitas transmisi data 1 bit sampai 20 bits yang biasanya diterapkan LAN untuk mainframe komputer kecil atau mikrokomputer. Yang ketiga, low speed patient network, kapasitas transmisi lebih kecil dari 1 bits yang biasanya diterapkan dalam PC. Terdapat 3 jenis kabel yang digunakan untuk media transmisi. Pertama, kabel tembaga yang digunakan untuk telepon. 1. Coaxial cable data. Kabel yang dibungkus dengan metal lembut. Kabel ini memiliki tingkat transmisi data yang lebih tinggi dibanding kabel biasa, namun harganya relatif lebih mahal. 2. Fiber optic cable adalah jenis kabel yang terbuat dari serabut kaca optical fiber yang tipis dengan diameter sebesar rambut wanita. Fiber optic cable ini memiliki tingkat kecepatan pengiriman data 10 kali lipat lebih besar dari coaxial cable. Sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.